Peristiwa ini terjadi di tahun 2000. Salah satu putri penguasa Dubai, Putri Shamsah, mencoba melarikan diri dari keluarganya. Ayahnya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, membawanya kembali dan memenjarakannya di Dubai. Tidak ada yang pernah melihatnya sejak saat itu. Tapi rahasia mengerikan keluarga kerajaan Dubai telah terkuak. Because all my father cares about is his reputation. He to protect his own reputation. He only cares about himself and his ego. 2000, my sister Shamsah, while she was on holiday in England, she was 18 years old, going on 19, she ran away. Apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Shamsah? Mengapa kisahnya sangat menyedihkan? Dan di mana dia sekarang? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Keluarga penguasa Dubai tinggal dalam kemewahan yang luar biasa. Hampir semua foto di media sosial mereka terlihat sangat bahagia. Tapi di balik senyuman ini ada banyak rahasia. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum adalah seorang yang sangat kuat dan berkuasa. Ia adalah seorang miliarder, wakil presiden, perdana menteri, dan menteri pertahanan Uni Emirat Arab, serta penguasa Dubai. Diperkirakan ia memiliki kekayaan sekitar 14 miliar dolar. Ia adalah penguasa mutlak Dubai. Kekuatannya tidak terbatas dan ia suka memegang kendali dan mempengaruhi orang. Tapi terkadang kerabatnya, anak-anak dan istri menderita karena tindakannya. Sheikh Mohammed memiliki setidaknya 30 anak dari beberapa istri. Salah satu dari 6 istrinya adalah seorang wanita dari Aljazair, Sheikha Hurriyah Ahmed Lamara. Mereka memiliki 5 anak bersama. Tidak banyak yang diketahui tentang Hurriyah karena Sheikh Mohammed menceraikannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi seluruh dunia sangat menyadari tragisnya nasib kedua putri mereka, Sheikha Shamsah dan Sheikha Latifah. Kali ini kita akan membahas tentang nasib Putri Shamsah. Putri Shamsah lahir pada tahun 1981. Ia sebagian besar tumbuh di Inggris dan telah diberikan pendidikan ala barat. Putri Shamsah senang tinggal di Inggris dan menyukai budaya negara ini. Mungkin itu sebabnya banyak budaya di dunia Arab yang tidak cocok untuknya. Ia menginginkan agar wanita bisa lebih bebas dan memiliki lebih banyak hak dalam hidup. Putri Shamsah terkenal cerdas, sangat ceria, dan penuh semangat hidup. Ia suka menunggang kuda dan bepergian. Menurut sepupunya, Marcus Es-Sabri, yang pernah tinggal bersama mereka di Dubai selama 2 tahun dan dekat dengan Putri Shamsah, ia mengatakan bahwa Putri Shamsah bukan seperti putri kebanyakan. Putri Shamsah menyukai petualangan dan ingin mendorong batasan bagi perempuan di dunia Arab. Tapi ayahnya, Sheikh Mohammed, menentangnya. Ia menganggap Shamsah sebagai pemberontak dan putri yang tidak patuh. Itu sebabnya ayahnya memutuskan untuk membatasi kebebasannya. Ketika Shamsah berusia 18 tahun, ia ingin melanjutkan studinya di University of Cambridge. Tapi ayahnya menanggapinya dengan penolakan tegas tanpa penjelasan. Shamsah menceritakan kepada sepupunya tersebut tentang hal ini. Saya tidak diizinkan untuk melanjutkan studi. Tahukah Anda bahwa ayah bahkan tidak bertanya kepada saya apa yang saya inginkan. Dia hanya mengatakan tidak. Tulis Shamsah dalam surat itu kepada sepupunya. Pada saat itu, ia mulai merencanakan pelariannya. Pada musim panas tahun 2000, Putri Shamsah memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Saat itu, ia sedang berada di istana ayahnya di Inggris. Suatu hari, ia diam-diam melarikan diri. Pada Agustus tahun 2000, ia mencuri Range Rover hitam dan mengendarainya ke tepi perkebunan sebelum meninggalkan mobilnya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tapi melarikan diri dari penguasa Dubai tidaklah mudah. Sheikh mengirim sekelompok agen untuk melacak Putri Shamsah. Perburuan sang putri berlangsung 2 bulan sebelum ia ditemukan
dan diculik dari jalanan Cambridge. Kemudian ia dibawa ke perkebunan Sheikh dekat Newmarket. Keesokan harinya, Putri Syamsa diterbangkan dengan helikopter dari Newmarket ke Prancis Utara dan kemudian dipindahkan ke jet pribadi. Beberapa jam kemudian, Putri Syamsa kembali ke Dubai. Mimpinya tentang kebebasan dan pendidikan telah berakhir. Putri Syamsa dikurung. Sejak itu, hidupnya telah menjadi neraka yang nyata. Peristiwa ini merupakan tragedi besar bagi adiknya, Putri Latifah, yang saat itu baru berusia 14 tahun. Ia adalah kakak perempuanku. Ia seperti seorang ibu juga bagiku, karena ia sangat peduli padaku. Saya akan berbicara dengannya setiap hari. Tetapi gadis remaja itu tidak dapat membantu saudara perempuannya dengan cara apapun. Di Cambridge, polisi mulai menyelidiki kasus penculikan Putri Syamsa. Namun kasus tersebut terhenti selama beberapa bulan. Faktanya adalah bahwa Sheikh Mohammed adalah seorang yang sangat berpengaruh tidak hanya di dunia Arab, tetapi juga di Inggris. Ia adalah teman ratu, dan ia adalah salah satu dari pemilik tanah terbesar di Inggris. Polisi Cambridgeshire harus pergi ke Dubai untuk melakukan investigasi. Mereka meminta persetujuan pihak Dubai, tetapi permintaan ini ditolak. Kasus ini akhirnya ditutup karena tidak cukup bukti untuk mengambil tindakan lebih jauh. Sejak saat itu, Putri Syamsa tidak muncul di depan umum. Banyak orang mengkhawatirkan hidupnya, dan yang paling mengkhawatirkannya adalah adik perempuannya, Putri Latifah. Menurut Putri Latifah, Putri Syamsa hidup terkurung selama 8 tahun setelah diculik. Mereka hanya sempat bertemu pada tahun 2008 setelah pembebasannya. Latifah mengatakan bahwa Syamsa dalam kondisi yang sangat buruk. Ia tidak bisa berjalan sendiri dan harus dipapah suster. Putri Syamsa diberi pil kuat yang menekan keinginannya. Itu sebabnya ia berubah menjadi zombie. Hanya sedikit orang yang bisa berkomunikasi dengan Syamsa sejak saat itu. Pihak keluarga mengatakan kepada wartawan bahwa sang putri dalam kondisi tidak sehat, berubah dari gadis yang ceria dan aktif menjadi seorang wanita depresi. Sejak itu, setiap langkah Syamsa diawasi di bawah kontrol ketat. Ia tidak bisa keluar sendiri, hanya ditemani oleh perawat dan satpam. Sepupu sang putri, Marcus Esabri, memberitahu BBC bahwa Syamsa masih hidup, tetapi telah benar-benar berubah. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia kehilangan keinginannya untuk melawan. Ia telah kehilangan identitasnya. Hanya cangkang tubuhnya saja yang tersisa dari Syamsa. Ini semua akibat pil yang mereka berikan kepadanya secara paksa. Menurut pengakuan Miss Choi Hyainen, pelatih yang disewa untuk mengajar capoeira kepada Putri Latifah pada tahun 2001, ia berkata, Putri Syamsa dikurung di sebuah kamar di rumah ibunya. Ia selalu dalam kondisi setengah sadar setengah tidak. Miss Choi Hyainen mengaku melihat Putri Syamsa sebanyak 2 kali. Pertama di kompleks olahraga pribadi keluarga kerajaan pada tahun 2001, di mana ia berkata, ia tampak bingung dan sangat tidak bahagia. Ia terlihat tidak nyaman dan sedih, dan ia sedang menunggu personal trainernya tiba. Ia terlihat sangat-sangat tidak sehat. Kali kedua, ia melihatnya pada pernikahan saudara perempuannya yang lain pada tahun 2016. Putri Syamsa telah kehilangan begitu banyak berat badan, sehingga ia tidak dapat dikenali. Ia terlihat seperti penderita anoreksia, sangat kurus, dan Latifah mengatakan kepada saya bahwa ia benar-benar telah berhenti makan. Ia seperti zombie. Dalam video yang direkam sebelum Putri Latifah juga melarikan diri dari Dubai pada tahun 2018, ia mengatakan bahwa ia dan Putri Syamsa telah disiksa. Putri Latifah berkata, pada dasarnya satu pria memegang saya, sementara pria lain memukuli saya, dan mereka melakukannya berulang kali. Di lain waktu, saya disiksa selama 5 jam, dan saya ditarik dari tempat tidur, dibawa ke lokasi lain di istana, dan mereka menyiksa saya. Because it's the only room with the door I can lock. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. I can't open any window.
There's 5 policemen outside and 2 policewomen inside the house, and I can't even go outside to get any food. Every day I'm worried about my safety and my life. Don't really know if I'm going to survive the situation. The police threatened me that I'll be in prison my whole life and I'll never see the sun again. Banyak pertanyaan yang menggantung tentang nasib Putri Syamsyah yang masih belum terjawab. Bahkan ketika Putri Latifah tampaknya telah mencapai sedikit kebebasan dalam foto-foto Instagram yang baru setelah berusaha melarikan diri di tahun 2018, diculik dan menghilang selama 3 tahun. Putri Syamsyah tidak lagi sama seperti sebelumnya dan tidak ada yang tahu apakah ia akan bisa kembali ke kehidupan normal. Menurut Putri Latifah, bagi ayahnya, masalah yang utama bukanlah keluarga, tapi citra dan reputasinya. Karena itu, ayahnya siap menyembunyikan fakta apapun yang tidak menyenangkan dari hidupnya. Saat ini, Putri Syamsyah sudah berusia 41 tahun. Sudah 22 tahun lebih sejak penculikannya. Sang putri masih terpenjara di Dubai. Ia tidak memiliki kebebasan. Ia tidak bisa hidup seperti yang ia inginkan. Kasus penculikan dan pemenjaraan 2 saudara perempuan ini adalah alasan mengapa Putri Haya melarikan diri dari Sheikh Mohammed. Diketahui Putri Haya, istri terakhir dari Sheikh Mohammed, melarikan diri dari Dubai ke Inggris bersama anak-anaknya pada tahun 2019 dengan mengatakan ia takut akan keselamatannya. Sesudah mengetahui Sheikh Mohammed sebelumnya menculik putri-putrinya yang lain, Sheikha Latifah dan Sheikha Syamsyah, dan memulangkan mereka ke Dubai secara paksa. Putri Haya mungkin mengetahui lebih banyak rahasia yang mengerikan dari kehidupan keluarga kerajaan. Masih banyak yang tidak diketahui dan misterius dalam cerita ini. Bahkan ada media yang mengatakan bahwa kesaksian Marcus Esabri dan Miss Joy Hyanen adalah kesaksian palsu belaka. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.